Gedung tua itu berdiri seperti bangkai raksasa yang terlupakan waktu. Dulu, tempat ini adalah rumah sakit kecil yang menjadi harapan warga sekitar. Namun, 20 tahun lalu, kebakaran besar melahap sebagian bangunan. Banyak pasien terjebak di dalam, dokter dan perawat juga. Api berhasil dipadamkan. Tapi jeritan-jeritan dari malam itu seolah masih menggantung di udara sampai sekarang. Sejak itu, rumah sakit ditutup. Tak ada yang berani mendekat. Warga sering melihat pintu darurat terbuka sendiri, mendengar suara roda berankar menyusuri lorong, dan melihat siluet seseorang memakai baju pasien lusuh lewat di jendela lantai 2. Namun malam ini, kami memutuskan untuk melakukan uji nyali di dalamnya. Sebuah keputusan yang sampai sekarang aku sesali. Ketika pagar besi tua kami dorong, engselnya berdecit panjang seperti suara rintihan. Angin malam menerpa wajah dengan aroma tak sedap, campuran asap terbakar, obat-obatan, dan karat. Langkah kami terhenti ketika mendengar suara benda jatuh di dalam gedung, padahal kami belum menyentuh pintu masuk. Begitu kami menyalakan lampu senter dan melangkah masuk, kami sadar ruang lobi sudah penuh dengan puing, kertas rekam medis berserakan, dan bekas peralatan rumah sakit yang meleleh. Aku memungut satu berkas yang terlihat paling utuh. Ada nama tercetak tebal. Pasien, Ratri. Status, meninggal, gagal operasi saat evakuasi kebakaran. Temanku, Reza, langsung merinding saat membaca keterangan itu. Ia berkata, "Tinggalkan saja, jangan dipegang lama-lama." Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takutku. Aku menyelipkan berkas itu ke tas kamera. Kami melanjutkan langkah menuju lorong yang mengarah ke area bedah. Lampu-lampu neon yang pecah menggantung seperti mau jatuh. Setiap lampu senter diarahkan ke depan, bayangan kami selalu tertinggal setengah detik, telat mengikuti gerakan kami. Itu tidak normal, seolah ada satu bayangan lain yang sedang mencoba menyamakan ritmenya dengan kami. Tiba-tiba, kamera Reza menampilkan gangguan gelap meski senter kami menyala terang. Layar terlihat seperti ada rambut panjang melintas cepat. Reza spontan menepuk kamera dan berkata, "Mungkin lensanya kotor." Tapi wajahnya tampak pucat. Di ruang perawat, kami menemukan papan pengumuman penuh dengan foto staf rumah sakit. Sebagian gosong, sebagian masih jelas. Reza mengarahkan kamera ke salah satu foto seorang perawat muda berjilbab. Ketika ia zoom, mata sang perawat di foto itu bergerak memandang kamera. Reza langsung menjatuhkan kameranya dengan tangan bergetar. Suara roda berangkar tiba-tiba terdengar dari lorong sebelah, makin lama makin dekat. Tidak ada yang mendorong, tapi bunyinya jelas. Krek, krek, krek. Mendekat dengan ritme yang terlalu lambat, seperti pasien sekarat sedang didorong menuju ruang operasi untuk terakhir kali. Kami masuk ke ruang bedah. Meja operasi tergeletak rusak. Ada bekas hangus di sisinya. Namun yang paling membuat kami terpaku adalah topeng oksigen masih terpasang. Seolah seseorang baru saja dipaksa diam dan ditinggalkan dalam api. Saat kami mendekat, Reza mulai menggosok-gosok tengkuknya dengan gelisah. Dia berkata, "Ada yang megang gue, tapi senyapnya." Tapi kami senyapnya. Aku menyorot ke belakangnya, tapi hanya ada tirai ruang bedah yang sobek. Tapi ketika ia menoleh ke kamera, wajahnya berubah. Matanya kosong, mulutnya bergerak, tapi bukan suaranya yang keluar.
Jangan ganggu operasi. Suaranya serak dan terdengar sangat menyakitkan di telinga. Reza lalu menatapku tajam dan menunjuk ke tas kamera tempat aku menyimpan rekam medis pasien bernama Ratri. Tangannya bergetar, kuku-kukunya mencengkeram lenganku sampai hampir menembus kulit. Aku pamit. Aku berusaha menarik tangan Reza, tapi dia malah menunduk seperti orang tercekik. Dari mulutnya menetes darah segar. Dia bergumam pelan. "Dia masih terbakar." Suara mesin operasi yang sudah rusak tiba-tiba menyala sendiri. Lampu operasi menyala terang menyilaukan kami. Tirai bedah berkibar seakan ada yang berjalan melewatinya tepat. Suara langkah kaki tanpa wujud mulai mengelilingi kami. Aku memutuskan untuk menyeret Reza keluar dari ruang itu. Tapi setiap jalan yang kami ambil berakhir di tempat yang sama. Lorong-lorong seperti berubah arah, memutar kami kembali ke ruang bedah. Seolah bangunan itu menolak kami keluar sebelum sesuatu selesai. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan menjerit memanggil nama Reza berkali-kali. Suaranya retak seperti pita suara terbakar dalam asap. Di ujung lorong, muncul siluet wanita rambut kusut mengenakan pakaian pasien penuh noda hitam gosong. Dia berjalan terseok dan setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam pekat di lantai. Wajahnya hangus sebelah. Bola matanya terlihat meleleh. Dia terus mendekat, sementara Reza menatapnya seperti mengenali sosok itu. Dia berkata dengan suara lirih yang menyerupai tangisan, "Ratri, jangan bawa aku." Wanita itu mendekat semakin dekat sampai jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Senterku berkedip-kedip panik. Saat cahaya menyorotnya penuh, tangannya terjulur cepat ke arah Reza, mencenggeram lehernya. Aku berteriak dan sejala refleks merobek rekam medis Ratri dari tasku. Begitu kertas itu koyak, semua lampu padam. Hening. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di luar gedung. Napas megap-megap. Reza ada di sampingku. Pingsan. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa keluar. Kamera kami ditemukan beberapa meter dari pagar, dan semua rekaman terakhir hilang. Hanya suara napas berat dan tawa perempuan terbakar yang tertinggal di file audio. Reza sadar beberapa jam kemudian. Namun sejak kejadian itu, dia berubah. Setiap malam, ia terbangun sambil memegang tengkuknya sendiri. Dia selalu mengeluh bahwa ada tangan dingin yang terus menempel di sana. Dan yang lebih mengerikan lagi, di kulit leher Reza, perlahan muncul bekas jari hangus yang semakin hari semakin jelas. Seperti ada seseorang yang masih menuntut penyelesaian operasi yang tidak pernah selesai.